Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim kelompok KKN Universitas Airlangga nomor 126, dan perkenalkan nama saya Andrian Gregorius. Nama saya David Parlinggoman Sinaga. Dan di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai panduan new normal. Materi yang pertama kami bawakan mengenai protokol beribadah di rumah ibadah. Yang kedua, protokol bepergian dalam negeri dan luar negeri sesuai surat edaran gugus tugas COVID-19, surat edaran 7 dan surat edaran 9. Yang ketiga, kami juga akan membawakan materi mengenai pelayanan perpajakan di masa kenormalan baru. Yang terakhir, kami juga menjelaskan mengenai bebas denda pajak kendaraan di Jawa Timur berakhir pada akhir Juli 2020. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah panduan new normal di tempat ibadah. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenak telah menerbitkan surat edaran nomor 15 tentang panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman COVID di masa pandemi pada tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut diatur soal kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah. Untuk ketentuan kegiatan berjamaah atau kolektif, yang pertama, harus tidak ada kasus penularan COVID-19 di daerah tersebut. Lalu yang kedua, pengurus rumah ibadah harus mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadah aman dari COVID-19. Lalu yang ketiga, rumah ibadah yang berkapasitas besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya berasal dari luar kawasan atau lingkungannya juga perlu mengurus surat keterangan. Lalu yang keempat, surat keterangan akan dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Lalu, kewajiban pengurus rumah ibadah. Yang pertama, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah tersebut. Lalu yang kedua, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. Yang ketiga, membatasi jumlah pintu keluar maupun masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Lalu yang keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan atau sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. Yang kelima, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. Lalu yang keenam, menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi, minimal berjarak 1 meter. Lalu yang ketujuh, melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Lalu yang kedelapan, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Yang kesembilan, memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Lalu yang ke-10, membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Yang ke-11, memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Lalu yang terakhir, kewajiban bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan beribadah. 1. Jemaah dalam kondisi sehat. Yang kedua, meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. Yang keempat, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kelima, menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan dan menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter. Yang keenam, menghindari berdiam lama di rumah ibadah
atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Lalu yang ketujuh, melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang yang sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Berikut di sini saya akan menjelaskan surat edaran nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman. Yang pertama, latar belakang. Substansi latar belakang pada surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019 tidak berubah. Yang B, maksud dan tujuannya. Substansi, maksud dan tujuan pada surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019 tidak berubah. C, ruang lingkupnya. Ruang lingkup pada surat edaran ini mengenai kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease tidak berubah. Yang D, dasar hukum. Dasar hukum pada surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019 tidak berubah. E, pengertian substansi dari surat edaran tersebut tidak berubah. F, kriteria dan persyaratannya. Kriteria dan persyaratan pada surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019 diubah sehingga berbunyi. Yang pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang. Yang kedua, persyaratan perjalanan orang dalam negeri. A, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. C, setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, menunjukkan identitas diri yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Yang kedua, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Yang C, persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah atau kawasan aglomerasi. Yang D, mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler. Yang ketiga, persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri. A, setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR test pada saat ketibaan. Bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR test dari negara keberangkatan. Yang kedua, pemeriksaan PCR test perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN, pos lintas batas negara, yang tidak memiliki peralatan PCR. Dengan melakukan rapid test menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza, serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan. Yang B, keselamatan waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR test. Setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang C, manfaatkan akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggara akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Bagian yang D, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Substansi pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pada surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru
menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019 atau yang disingkat sebagai COVID-19 tidak berubah. Penutup, surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi serta berakhir sampai ditetapkannya keputusan Presiden yang mengakhiri keputusan Presiden nomor 19 tahun 2019, nomor 11 tahun 2020, tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut di sini akan menjelaskan tentang Direktorat Jenderal Pajak yang akan menerapkan protokol kenormalan baru. Mulai 15 Juni 2020, layanan perpajakan tatap muka di kantor pelayanan pajak dan kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan di seluruh Indonesia dibuka kembali. Namun, tidak semua layanan perpajakan dapat dilakukan dengan tatap muka. Wajib pajak itu juga diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan saat datang ke kantor pajak. Layanan yang saat ini sudah tersedia secara daring, seperti pendaftaran NPWP, laporan SPT bagi wajib pajak yang sudah wajib menggunakan e-filing, permintaan surat keterangan fiskal, validasi pembayaran PPh final atas PPh-TB, aktivasi EFIN, dan permintaan kembali EFIN karena lupa, serta layanan VAT refund di bandara tidak diberikan melalui tatap muka. Bagi wajib pajak yang menggunakan layanan konsultasi perpajakan, diharuskan untuk membuat janji tatap muka terlebih dahulu melalui saluran komunikasi kantor pelayanan terkait atau bapak atau ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian. Klik www.pajak.go.id/unit kerja. Terkait bebas denda pajak kendaraan di Jawa Timur akan berakhir pada akhir Juli tahun 2020. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 126 KKN BBM Mandiri kelompok UNER. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namun budaya Dan salam sejahtera bagi kita semua.